Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu kembali. Saya percaya dalam kasih karunia Tuhan. Dan kenapa kita perlu setiap hari mendengar firman Tuhan? Supaya iman kita semakin bertumbuh. Karena Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang saya percaya sangat relevan dengan kondisi sekarang. Ada banyak orang bertanya-tanya, apakah ini tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Apakah ini akan segera menjadi akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang atau rapture akan segera terjadi? Memang harus diakui ada banyak pengertian, ada banyak mazhab, bisa saya katakan, pemahaman tentang akhir zaman atau dalam istilah teologi itu eskatologi. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kesiapan kita. Itu sebabnya hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-10 tentang hidup orang Kristen. Jadi kapanpun Tuhan Yesus datang, itu sebetulnya tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah apakah kita siap. Dan lalu firman Tuhan hari ini kita akan belajar ada 4 hal yang harus selalu kita jadikan gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dan dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Saudara, yang pertama sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu ada kesudahannya. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang akan hidup sampai selama-lamanya. Kita harus ingat bahwa hidup ini akan berakhir, akan ada kesudahannya. Kenapa? Karena kita tidak kekal. Semua yang kita miliki, dalam tanda kutip yang kita rasa kita miliki, itu sebetulnya hanya titipan oleh Tuhan. Kita cuma pengelola. Waktu kita hidup di dunia ini, kita diizinkan untuk mengelola apapun itu. Mungkin kita berkata, tapi kan sertifikat tanah ini atas nama saya, ini milik saya. Ya memang, di mata hukum, kita adalah pemilik sah dari tanah, dari kendaraan, dari rumah, dari banyak barang yang kita beli. Tapi tahukah kita bahwa hidup kita itu bukan milik kita? Begitu hidup kita itu diambil, maka kepemilikan kita akan segala sesuatu itu akan berakhir. Dan siapa pemilik hidup kita? Tentu yang menciptakan kita, yang memberikannya. Apa buktinya bahwa hidup kita ini bukan milik kita? Kita tidak bisa pilih di mana kita lahir. Kita tidak bisa pilih di keluarga siapa kita lahir. Kita tidak bisa pilih kapan kita lahir. Artinya apa? Itu diberikan dan kita cuma menerimanya. Demikian pula waktu diambil, kita cuma melepaskannya. Sehingga yang pertama sebagai orang Kristen kita harus sadar bahwa kita cuma pengelola. Kita bukan pemilik. Pemilik sejatinya adalah Tuhan. Sehingga dengan cara berpikir seperti itu, kita selalu punya mindset mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah nanti kita selesai di bumi ini. Dan juga kita punya mindset untuk selalu rendah hati. Karena kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Yang berhak menerima kemuliaan hanya pemilik. Lalu yang kedua, sebagai orang Kristen, selain kita harus sadar bahwa segala sesuatu ada kesudahannya, kita harus menguasai diri. Katakan sama-sama, saya harus menguasai diri. Ayat 7 dikatakan, karena itu kuasailah dirimu. Semakin kita menjelang kepada akhir zaman, akan ada semakin banyak tekanan. Alkitab berkata, dunia tidak akan semakin baik. Tekanan dalam keuangan, tekanan dalam kesehatan, penyakit baru bermunculan, tekanan dalam rumah tangga, tingkat perceraian itu semakin meningkat, tekanan politik. Sekarang peperangan jauh lebih banyak daripada 100-200 tahun yang lampau. Jadi tekanan semakin meningkat. Sehingga kita harus bisa menguasai diri. Kita harus bisa menguasai pikiran kita sehingga kita tidak tertekan. Tapi di sisi lain juga, kita harus menguasai diri dalam hal godaan. Selain tekanan meningkat, godaan juga semakin meningkat untuk membuat kita jatuh dalam dosa. Godaan dalam segala hal itu akan semakin meningkat. Alkitab berkata, man is the inventor of sin. Manusia itu penemu dosa. Manusia itu kreatif dalam berbuat dosa karena kedagingan kita. Sehingga kita harus bisa menguasai diri. Nah, dalam bahasa aslinya, kata menguasai diri ini adalah menguasai pikiran atau sober mind. Memiliki pikiran yang waras. Memiliki pikiran yang wajar. Memiliki pikiran yang benar. Sehingga kita harus
jaga, jangan izinkan pikiran kita ini tidak waras, jadi gila-gilaan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, out of control. Karena waktu pikiran kita tidak sober, tidak waras kalau dalam bahasa Indonesianya, tidak sesuai dengan kebenaran, maka kita tidak akan bisa kuasai diri. Hidup kita ini banyak disetir oleh pikiran kita. Itu sebabnya saya setuju ada orang yang berkata bahwa medan pertempuran yang terbesar adalah di pikiran kita. Kalau kita bisa kuasai pikiran kita, kita bisa menang. Semua kejahatan itu dimulai dari pikiran. Orang berselingkuh mulai dari pikiran. Orang korupsi mulai dari pikiran. Orang ingin membunuh orang lain mulai dari pikiran. Satu pemimpin negara menyatakan perang dengan negara lain, semuanya dimulai dari pikiran. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 berkata, kita harus dibaharui dalam pikiran kita. We have to renew our mind. Kita harus memperbaharui pikiran lama kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah pikirannya Tuhan. Waktu kita perbaharui pikiran kita dengan pikirannya Tuhan, maka pikiran kita menjadi waras, pikiran kita menjadi benar, sehingga kita bisa menguasai diri. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa membaca firman Tuhan. Jadikan membaca Alkitab itu kebiasaan tiap hari. Bukan hanya membaca, mempelajari firman Tuhan. Bukan hanya mempelajari, menghafalkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya waktu kita lakukan itu terhadap firman Tuhan, pikiran kita diperbaharui. Tapi yang ketiga, dikatakan kita harus menjadi tenang supaya bisa berdoa. Kita sebagai orang percaya harus bisa tenang supaya kita bisa. Kita bukan hanya tenang supaya kita bisa relax, bukan. Kita tenang tujuannya supaya bisa berdoa. Kenapa? Karena doa itu komunikasi dengan Tuhan. Tanpa ketenangan, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ada orang berdoa tapi pikirannya tidak tenang. Pikirannya khawatir. Itu bukan doa yang baik, itu bukan komunikasi yang baik. Karena bayangkan kalau kita fokus kita tidak kepada orang itu, atau kita cuma bicara di mulut tapi pikiran kita ke tempat yang lain, tentu itu tidak akan menjadi komunikasi yang efektif. Itu sebabnya di kitab Mazmur, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kata diam itu bicara tentang relax. Kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya relax, tenanglah. Waktu kita bisa mengetahui, kita bisa mengenal Tuhan. Nah, saya percaya masa-masa seperti ini kita butuh banyak berdoa. Kita butuh banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, komunikasi itu indikator kehidupan. Suami istri yang tidak berkomunikasi, sebetulnya kehidupan suami istri itu sudah mati. Orang tua dan anak yang tidak berkomunikasi, sebetulnya hubungan mereka cuma status, tapi tidak ada lagi hubungan orang tua dan anak yang sejati. Sama dengan Tuhan dan kita. Tanpa komunikasi dengan Tuhan, maka sebetulnya hubungan kita dengan Tuhan itu cuma status. Ya, saya orang percaya bahwa Tuhan itu ada. Saya tahu Tuhan itu ada. Saya bukan ateis. Tapi itu bukan komunikasi yang benar. Hubungan yang komunikasi. Itu sebabnya setiap hari kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Dan syaratnya Alkitab berkata tadi, jadilah tenang. Waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Yang pertama, sebagai orang Kristen di akhir zaman ini, bahkan dalam segala zaman, kita harus selalu sadar bahwa segala sesuatu itu ada kesudahannya. We are not going to be eternal on this earth. Semua kepemilikan kita itu ada masa expired-nya. Lalu yang kedua, kita harus bisa menguasai diri. Menguasai diri dalam arti sober mind, memiliki pikiran yang kita kendalikan, kita kuasai sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bisa tenang supaya kita berdoa. Kita tenang bukan for the sake of bisa tenang, kita bisa tenang supaya berdoa. Ada orang tenang tapi tidak berdoa, tidak ada gunanya juga. Kita tenang, kita tidak khawatir, kita tidak takut, tujuannya supaya kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus mengasihi. Sebagai orang yang percaya Tuhan, kita harus mengasihi. Di ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dan dijelaskan ada 2 aplikasi praktis kita mengasihi. Yang pertama, ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya, ini sesuatu yang general. Kita bisa lakukan. Siapa saja bisa memberi tumpangan. Siapa saja bisa berbuat sosial. Dan Alkitab berkata, jangan bersungut-sungut. Masa-masa pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan kita bisa berbuat baik untuk orang sekitar kita. Kalau Bapak Saudara di RT dan RW kita ada pengumpulan dana untuk membantu orang yang berkesusahan karena COVID-19, mari terlibat. Kalau di gereja-gereja dihimbau untuk kita memberi persembahan untuk membantu
Di gereja-gereja ada yang membantu tenaga-tenaga kesehatan untuk memiliki APD, untuk membeli vitamin bagi yang mereka tidak mampu, untuk memberi sembako. Mari support. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini ciri kita. Kita harus mengasihi dengan memberi tumpangan, dengan berbuat baik. Tapi yang kedua, dikatakan kita harus melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi, kita ini cuma pengurus. Semua yang kita miliki, kekayaan kita, intelektual kita, talenta kita, karunia kita, itu milik Tuhan. Kita diizinkan untuk mengelola dan mengurus. Dan Alkitab berkata, layani seorang akan yang lain. Nah, setiap kita punya kelebihan. Ada hal-hal yang tertentu yang kita lakukan secara mudah dan orang lain tidak bisa lakukan. Saudara punya talenta menyanyi, itu anugerah, itu kasih karunia Tuhan yang orang lain mungkin tidak miliki. Tapi juga saya mau lihat sisi lain, kekayaan. Kekayaan itu kasih karunia Tuhan. Dan kita harus bisa kelola sesuai firman Tuhan katakan sebagai seorang pengurus yang baik. Dan pengurus yang baik itu pengurus yang bisa mengelola sesuai dengan keinginan ownernya, pemiliknya. Jadi masa-masa seperti ini mari kita berpikir kekekalan. Mari kita melayani. Kalau ada orang lain punya kebutuhan, mari kita layani dengan apa yang kita bisa, dengan talenta kita, dengan karunia kita. Ada bapak saudara yang punya kemampuan untuk berempati dengan orang lain. Saudara punya kelebihan untuk bisa mendengarkan pergumulan orang lain, mengkonseling orang lain. Telepon mereka. Di saat-saat seperti ini ada banyak orang mungkin diisolasi. Hubungi mereka lewat WhatsApp, dengarkan curahan hati mereka, berdoa bersama mereka. Sebagian saudara punya kelebihan karunia untuk bisa berdoa bersama orang lain mungkin berjam-jam. Dampingi mereka dalam doa. Ada yang bisa menyanyi, menyembah Tuhan bersama-sama dengan mereka, dampingi mereka, hibur mereka. Ada juga yang diberikan kemampuan untuk memberi, ada yang punya karunia memberi, salurkan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, mari melayani satu dengan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Di hari ini lewat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 saya motivasi kita untuk selalu ingat, ini hidup kita. Judul perikopnya menurut Lembaga Alkitab Indonesia adalah hidup orang Kristen. Sebagai orang Kristen kita harus hidup pertama sadar bahwa segala sesuatu itu ada kesudahannya. Yang kedua, kita harus menguasai diri kita, pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, tenang untuk kita bisa berdoa. Dan yang keempat, kita harus mengasihi. Saya berdoa manfaatkan kesempatan ini untuk kembali adjust hidup kita. Mungkin kita mengaku kita orang Kristen, tapi apakah kita orang Kristen sesuai 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10? Kalau belum, ini kesempatan untuk kita bertumbuh menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena saatnya tidak lama lagi. Alkitab berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dekat itu memang relatif. Tapi bagi orang tertentu, dekat itu bisa besok, dekat itu bisa minggu depan, bisa 3 tahun lagi. Yang jelas kita harus hidup seperti kata firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu terus berdoa supaya firman Tuhan yang dibagikan hari demi hari ini menguatkan iman kami, membuat kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Dan di akhir renungan singkat ini saya mau memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang mendengar baik live streaming ataupun recordingnya. Kalau ada di antara kita yang saat ini mau membuka hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ini saat yang terbaik. Kenapa? Kita tidak tahu hari esok, kita tidak tahu masa depan kita. Mungkin ini kesempatan terakhir yang saudara terima untuk menerima Yesus. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau berkata, tolong doakan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mari ikuti doa saya. Ini sederhana, tapi ucapkan dari dalam hatimu. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku. Sucikanlah hatiku. Jadikanlah aku anakmu. Aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang izinkan saya berdoa untuk Bapak Saudara. Tuhan Yesus, ada orang-orang yang sudah membuka hatinya untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman-Mu berkata, dengan mulut kami percaya dan dengan hati kami mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kami akan diselamatkan. Kami percaya kami sudah menerima kepastian keselamatan di sorga. Kami akan bertemu dengan Engkau dan hidup bersama Engkau Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua orang yang saat ini sedang dalam kesulitan. Mungkin ada PDP, ada ODP. Dampingi mereka Tuhan. Roh Kudus, Kau menghiburkan mereka. Biar mereka tahu ada pengharapan di dalam Engkau. Bukan hanya dalam hidup yang saat ini di bumi ini,
tapi hidup yang kekal selama-lamanya bersama Tuhan di sorga. Kami terus memberkati semua tenaga medis, mereka yang berjuang di garda terdepan untuk menolong orang yang sakit, diurapi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat ya Bapa. Bahkan keluarga mereka Tuhan yang terus menjagai mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan juga kami semua, kami yang diberkati oleh Tuhan, kami juga boleh menjadi saluran berkat, menunjukkan kasih kami secara nyata kepada orang yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bagi Bapak Saudara yang tadi sudah mengikuti doa saya, percayalah Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatimu. Suatu saat kita akan bersama-sama bertemu dengan Dia di sorga, selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.